Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kali ini aku mau bikin roti sisir pandan. Ini cuma pakai 1 butir kuning telur. Rotinya lembut banget, empuk. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, silahkan tonton videonya hingga akhir ya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan di setiap aku upload video terbaru. Terima kasih. Bahan dan cara membuatnya. Pertama-tama di sini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Aku menggunakan segitiga biru. 120 ml air putih, bisa juga menggunakan air es atau susu cair full cream. 2 sendok makan gula pasir kalau ukuran timbangan 40 gram, 1 sendok makan susu bubuk, 35 gram margarin. Ini kalau gunakan sendok 3 sendok makan margarin, 1 butir kuning telur, dan 1 sendok teh ragi instan. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan bahan keringnya dulu. Masukkan tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, dan ragi instan. Kemudian ini bahan keringnya diaduk dulu sampai tercampur rata. Kita aduk asal tercampur rata semuanya ya. Setelah bahan kering tercampur, kemudian aku masukkan 1 butir kuning telur. Setelah kuning telur masuk, aku aduk-aduk lagi. Lanjut kita masukkan airnya. Ini aku masukkan air secara bertahap. Nah, diaduk-aduk ya. Masukkan airnya lagi. Ini kita aduk adonannya sampai setengah kalis, sampai adonannya menggumpal. Nah, ini untuk adonannya sudah menggumpal. Lanjut, di sini aku akan masukkan margarin. Oh ya teman-teman, tadi aku lupa kasih garam. Ini kita kasih garam 1/4 sendok teh saja. Lanjut, ini adonannya kita mixer. Nah, buat teman-teman yang belum punya mixer, kalian mengulenya boleh menggunakan tangan ya. Nah, ini akan aku mixer sampai adonannya kalis, kurang lebih 10-15 menit. Nah, kalau menggunakan tangan kira-kira sampai 15 menitan ya, sampai adonan kalis. Emang sedikit lebih lama kalau menggunakan tangan dibandingkan pakai mixer. Oke, kita mixer ya menggunakan kecepatan tinggi. Ini pertama aku gunakan kecepatan rendah dulu, nanti setelah margarinnya tercampur dinaikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Oke, langsung saja di mixer ya teman-teman sampai adonannya kalis. Nah, ini sudah kalis, aku sudah memixernya selama kurang lebih 10 menit. Aku matikan sebentar. Kita cek adonannya ya teman-teman, kita lihat kekalisan adonan. Nah, ini kita ambilin dulu yang menempel di gagang mixer. Oke, aku lihat dulu ya adonannya, dan ini adonannya sudah lembut, udah kalis. Untuk ciri-ciri adonan yang sudah kalis, jika adonannya direntangkan seperti ini, adonannya sudah tidak mudah sobek. Nah, ini adonannya sudah kalis ya teman-teman, udah lentur banget dan tidak mudah sobek.
Ini udah kalis. Lanjut, aku akan kasih perisa makanan. Ini yang pandan. Aku kasih kira-kira setengah sendok teh. Dan aku tambahkan juga secukupnya vanila. Kalau teman-teman nggak punya, boleh di skip vanilanya. Kemudian ini aku mixer lagi sebentar sampai pewarna makanannya tercampur. Nah, ini untuk pewarna makanannya sudah tercampur, aku matikan aja langsung mixernya. Nah, ini yang menempel di gagang mixer kita ambil. Langsung saja kita akan bagi adonannya. Ini masing-masing perbagian, nanti aku akan bagi beratnya 40 gram. Aku akan ukur menggunakan timbangan. Nah, buat teman-teman yang belum punya timbangan, bisa disesuaikan saja ya. Bisa dikira-kira sendiri. Oke, kita langsung potong-potong seperti ini terus sampai sisa semua adonannya habis. Selesai adonan dibagi, lanjut siapkan timbangan. Kita atur dulu ini. Kemudian kita timbang ya, masing-masing 40 gram. Nah, ini udah pas. Kemudian kita rounding. Nah, teman-teman, untuk merondingnya kita rapihkan bagian yang mulus dulu ya. Kita tarik bagian yang depan, ditarik ke belakang, dan yang bagian belakang kita rapihkan. Lalu kita rounding bulat-bulat seperti ini sampai menghasilkan permukaan atas yang halus. Nah, seperti ini ya teman-teman, hasilnya mulus. Lakukan timbang donat dengan berat 40 gram dan rounding sampai sisa semua adonan roti pandannya habis. Selesai adonannya di rounding, kemudian ini akan aku istirahatkan biar adonannya rileks selama kurang lebih 10 menit. 10 menit kemudian kita buka tutupnya. Nah, ini akan aku gilas adonannya. Yang bagian belakang ditutup dulu ya, supaya adonannya tidak kering. Nah, supaya tidak lengket, ini alasnya aku oles menggunakan minyak goreng terlebih dahulu. Ini tipis-tipis aja mengolesnya, tidak usah terlalu banyak. Nah, untuk adonannya juga aku olesi sedikit minyak. Kemudian kita gilas menggunakan rolling pin. Bisa juga menggunakan pralon seperti yang aku gunakan ini. Oke, kita gilas ya teman-teman sampai gas yang di dalam adonannya ini keluar semuanya. Nah, seperti ini adonannya lembut banget, jadi tidak keras sama sekali. Adonannya lentur ya teman-teman, jadi sangat mudah untuk dipipihkan. Kalau sudah, kemudian kita lipat dan dibentuk kayak kita membentuk pastel, jadi setengah lingkaran gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman, sangat mudah ya. Lakukan gilas adonan dan bentuk seperti ini terus hingga sisa semuanya habis.
Selesai adonan digilas, siapkan loyang yang sudah diolesi menggunakan margarin. Nah, kita tata ya teman-teman, langsung saja. Untuk bagian yang lipatannya kita taruh di bagian bawah. Nah, kita jajar-jajar seperti ini ya adonannya. Lakukan tata adonan ke dalam loyang seperti ini terus hingga sisa semuanya habis. Selesai ditata ke dalam loyang, ini kita diamkan terlebih dahulu ya. Ini untuk bagian pinggirnya kita kasih sedikit jarak. Kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Ini untuk adonannya sudah mengembang teman-teman. Ini sebetulnya kurang 10 menit lagi untuk 1 jamnya. Tapi adonannya sudah mengembang seperti ini. Aku nggak nunggu sampai 1 jam karena cuaca di tempat aku lagi panas banget. Jadi nggak sampai 1 jam adonannya sudah mengembang banget ya. Jadi untuk proofingnya bisa disesuaikan sama cuaca tempat kalian masing-masing. Nah, kalau untuk olesannya ini aku gunakan kuning telur dan aku campur menggunakan kental manis. Boleh juga diolesi menggunakan susu cair ya teman-teman. Oke, ini dioles sampai menyeluruh ke permukaan roti dan dioles tipis-tipis saja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Lanjut panaskan oven dan kita panggang selama 25 menit, sesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing. Ini roti sisirnya sudah matang dan sudah aku angkat. Selagi masih panas kita olesi menggunakan margarin. Dioles tipis-tipis sampai menyeluruh ya teman-teman. Ini supaya permukaan rotinya tetap lembut. Kalau roti sudah dingin, langsung saja keluarkan dari loyang. Hasilnya mengembang banget teman-teman. Padahal ini proofingnya tadi nggak nyampe 1 jam. Nah, kita lihat tekstur rotinya. Nah, ini benar-benar lembut. Tuh teman-teman, lembut banget rotinya. Padahal cuma pakai 1 kuning telur saja ya. Dan kita proofingnya nggak sampai 1 jam. Tapi rotinya lembut banget seperti ini. Gimana, mudah banget kan cara bikinnya? Kalian pasti bisa. Untuk teman-teman yang pemula juga pasti bisa, karena cara bikinnya ini juga gampang banget, simple ya teman-teman. Kalau belum punya mixer juga bisa mengulen menggunakan tangan. Nah, ini rotinya lembab, nggak nyeret sama sekali. Jadi enak ya, dimakan seperti ini langsung juga udah enak. Dikasih selai juga bisa untuk sarapan di rumah. Oke, jangan lupa untuk like, komen di bawah ya, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan di setiap aku upload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.